Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Inazuma Eleven, di mana terakhir Mart dan kawan-kawan berhasil menyamakan kedudukan melawan tim Korea melalui combo baru Kazemaru dan Kabeyama. Mulai dari situlah Kazemaru dan yang lainnya mulai menerima keberadaan Fudo di lapangan. Akan tetapi kondisi tersebut nggak berlangsung lama karena beberapa menit kemudian tim lawan berbalik menyerang melalui Aprodi lalu melakukan teknik baru bersama Gazelle dan Nagumo bernama Chaos Break. Teknik itu nggak mampu ditahan oleh Mart sehingga tim lawan kembali unggul 3-2. Situasi itu membuat tim Korea di atas angin dan nggak mengendorkan serangan sedikit pun. Beruntung saat Aprodi akan melakukan teknik Chaos Break lagi, Kazemaru datang untuk menggagalkannya, namun ketika bola diberikan kepada Seiya, kegagalan itu membuat mental Seiya jatuh dan merasa kalau ia hanya jadi badut bagi timnya saja. Tapi Mart sebagai kapten kemudian memberikan ceramah non-jutsu untuk menaikkan kembali mentalnya, sehingga Seiya pun akhirnya mengeluarkan tekniknya sendiri untuk menggagalkan teknik Chaos Break yang coba dilakukan Aprodi. Kondisi lawan yang belum siap bertahan pun kemudian dimanfaatkan Kido dan kawan-kawan untuk berbalik menyerang, lalu melalui Hiroto mereka kembali berhasil menyamakan kedudukan. Setelah gol itu, Mart dan kawan-kawan gantian mendominasi permainan dan mencoba mencetak gol kemenangan melalui combo Toramaru dan Guenji. Akan tetapi rupanya Guenji masih ragu dengan keputusan ia sebelumnya, sehingga beberapa kali combo mereka mengalami kegagalan. Akhirnya Mart kembali turun tangan dengan teknik ceramah non-jutsunya untuk membuat Guenji yakin dan gak menyesali keputusannya. Singkat cerita, berkat ceramah itu, Guenji dan Toramaru pun akhirnya berhasil menyempurnakan teknik Tiger Storm di ujung-ujung pertandingan. Meskipun begitu, tim Korea nggak menyerah sehingga mereka mencoba untuk melakukan serangan terakhir. Tendangan itu mampu ditahan oleh Mart menggunakan teknik hasil evolusi dari Seigi no Tekken bernama Ikari no Tetsui. Dengan hasil itu, Inazuma Jepang berhak melaju ke putaran final mewakili zona Asia. Setelah pertandingan tersebut, ayah Guenji pun datang dan merubah keputusannya dengan membiarkan Guenji untuk terus bermain bola karena melihat semangat juangnya tadi. Beberapa hari kemudian, mereka segera pergi ke sebuah pulau yang menjadi venue putaran final akan diselenggarakan, di mana Fubuki yang masih cedera digantikan oleh Somoeka, sedangkan Rizzy diganti oleh Sakuma karena dianggap performanya menurun. Singkat cerita, mereka pun sampai di pulau tersebut dan melihat pemain perwakilan dari beberapa negara. Sore harinya, Mart pun bertemu dengan Natsumi yang ternyata juga ada di sana, lalu mengatakan kalau kakeknya Mart masih hidup. Rupanya selama ini Natsumi pergi adalah untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kasus kakeknya Mart, di mana saat sang kakek koma dulu akibat kecelakaan, ia sengaja membuat berita palsu atas kematiannya agar keluarga sang kakek terutama Mart gak diganggu oleh Kageyama. Akan tetapi Natsumi sendiri nggak tahu di mana kakek Mart sekarang, dan ia juga meminta Mart merahasiakan pertemuan mereka dari teman-temannya. Saat kembali, Kino memberikan sebuah tali milik Mart yang ia bawa dari Jepang karena merasa kalau Mart pasti membutuhkannya. Mart pun kemudian langsung berkeliling untuk mencari ban bekas dan menemukannya pada sebuah mobil. Saat berusaha mengejar mobil itu, Mart tanpa sengaja bertabrakan dengan pemain Italia bernama Video yang bolanya malah ikut masuk ke dalam mobil tersebut. Singkat waktu, mereka berdua berhasil menghentikan mobil itu dan Mart sedikit memperlihatkan keahliannya untuk menahan ban yang menggelinding. Setelah berkenalan dengan Video, orang tua pemilik mobil tadi kemudian berbaik hati memberikan ban yang coba diminta oleh Mart. Bahkan ia juga membantu Mart memasangkan ban itu, lalu Mart menceritakan sedikit kesuksesannya selama ini berkat teknik milik sang kakek yang ia pelajari.
Mendengar cerita itu, orang tua tersebut seolah-olah mengatakan kalau Mart gak akan bisa jadi apa-apa kalau hanya tergantung dengan teknik milik kakeknya. Singkat cerita, seremoni pembukaan pun dimulai yang diikuti oleh 10 negara perwakilan masing-masing benua. Terlihat juga Ichinose dan Domon yang ternyata bergabung dengan tim Amerika. Keesokan harinya, drawing group sudah ditentukan, di mana 10 tim akan dibagi menjadi 2 grup, yang mana 2 tim dengan poin terbanyak akan melaju ke semifinal. Mart dan kawan-kawan tergabung di grup A bersama Italia, Argentina, Inggris, dan Amerika Serikat. Keesokan harinya mereka pun mulai berlatih, namun kemudian Kino datang sambil membawa surat undangan pesta dari pemerintah Inggris, di mana Mart dan kawan-kawan diminta untuk datang pada pesta tersebut nanti sore. Sebelum itu, Mart mencoba untuk berlatih lagi dan merasa kalau ia harus memiliki tekniknya sendiri tanpa harus meniru lagi teknik warisan sang kakek. Tak lama kemudian video datang lalu mengajak Mart untuk berlatih bersama. Tiba-tiba datang kapten dari tim Argentina bernama Teres dan terlihat ia sepertinya menganggap remeh Mart serta hanya tertarik dengan video. Akan tetapi ketika 2 pemain Amerika Serikat datang dan mengenal Mart dari Ichinose, barulah pandangan Teres terhadap Mart berubah lalu mereka berlatih bersama. Sementara itu, Tsunami dan yang lainnya sudah siap untuk pergi ke pesta, namun karena Mart gak muncul-muncul, Kino pun lalu pergi ke lapangan untuk menjemputnya. Namun karena buru-buru ke acara pesta, sepatu Kino malah patah sehingga Mart menawarkan diri untuk menggendongnya. Di sisi lain, teman-temannya yang sudah di acara pesta terlihat seperti dipandang remeh oleh orang-orang di sana karena tingkah mereka yang pecicilan. Selang berapa lama, Mart dan Kino pun akhirnya sampai, lalu bertemu dengan kapten tim Inggris bernama Edgar. Karena Mart masih pakai baju latihan, Edgar kemudian meminjamkannya baju pesta, namun setelah memakainya, Edgar ini malah seolah-olah memandang rendah Mart. Hal itu membuat teman-teman Mart gak senang, sehingga sempat hampir aja terjadi baku hantam di sana kalau aja Mart gak menenangkan mereka. Akan tapi Edgar masih aja sombong dengan mengajak Mart 2-1 lawan 1 untuk menunjukkan kehebatannya. Di hadapan teman-temannya, Mart, Edgar menunjukkan tendangan andalannya bernama Excalibur yang gak mampu ditahan oleh Mart. Meskipun kalah dalam tantangan tersebut, terlihat Mart yang malah makin bersemangat untuk bisa melawan langsung Edgar di pertandingan resmi esok hari. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba, di mana rupanya pertandingan pertama Mart dan kawan-kawan langsung bertemu dengan tim Inggris. Kick-off pertama dimulai oleh tim Inazuma Jepang, yang mana meski pertandingan baru dimulai, perebutan bola sengit sudah terjadi. Saat Toramaru mendapatkan kesempatan menyerang, bola malah berhasil direbut lawan, kemudian memberikannya kepada Edgar. Tanpa menggiring terlebih dahulu, Edgar langsung aja mengeluarkan teknik Excaliburnya yang beruntung berkat Kabeyama, Mart akhirnya bisa menahan tendangan tersebut. Setelah itu, tim Inggris merubah strategi dengan membentuk formasi semacam pola segitiga yang disebut sebagai strategi kesatria absolut. Teknik itu bertujuan menutup semua jalur serangan yang coba dilakukan oleh Mart dan kawan-kawan sehingga bola akan lebih cepat untuk direbut. Tim Inggris pun kemudian melakukan serangan balasan yang mana kali ini tendangan Excalibur Edgar nggak mampu ditahan oleh Mart meski sudah dibantu oleh Kabeyama. Tertinggal 1 angka, sang pelatih kemudian memberitahu Kido titik lemah teknik kesatria absolut, di mana Kido lalu meminta bantuan Kazemaru dan Kurimatsu untuk menjalankan strategi sang pelatih. Saat pertandingan dilanjutkan, mereka bertiga lalu berdiri sejajar, kemudian melakukan umpan-umpan pendek untuk menaklukkan teknik kesatria absolut. Sayang sesaat Guenji akan menembak, bola malah berhasil dicuri oleh Edgar, lalu dari daerah pertahanannya sendiri, ia langsung menembak ke gawang Mart dengan teknik Excaliburnya.
Meskipun Mart dapat menahan tendangan Excalibur, namun Kabeyama harus mengalami cedera sehingga Sumoeka pun masuk menggantikannya. Saat pertandingan dilanjutkan, Kido dan kawan-kawan kembali melakukan teknik yang sama namun sedikit dimodifikasi karena tahu kalau Edgar dan kawan-kawan pasti sudah membaca teknik mereka. Modifikasi itu berhasil mengecoh pemain lawan sehingga Kido dan kawan-kawan kembali berhasil menerobos masuk pertahanan tim Inggris. Peluang itu kemudian diselesaikan dengan baik oleh Sumoeka yang baru aja masuk dengan teknik barunya bernama Dragon Slayer. Setelah Inazuma Jepang berhasil menyamakan kedudukan, pelatih lawan kemudian mengganti beberapa pemain untuk merubah strategi lalu membentuk formasi semacam mata tombak. Saat formasi itu dijalankan, gak ada satupun pemain Inazuma Jepang yang mampu menghentikan pergerakan Edgar dan kawan-kawan. Ketika sampai di depan gawangnya Mart, Edgar kemudian mengeluarkan teknik tendangannya yang lain bernama Paladin Strike. Gol itu membuat tim Inggris kembali unggul sekaligus mengakhiri babak pertama. Saat rehat, terlihat Mart yang tanpa sengaja bertemu dengan si Pak Tua, lalu mengeluh tentang kebingungannya untuk menghentikan tendangan Edgar. Pak Tua itu mengatakan, kalian harus ingat kata-kata ini ya, jika kau belum mampu untuk menghentikannya, maka kau tak harus menghentikannya. Perkataan itu membuat Mart bingung karena terlalu puitis. Singkat cerita, babak kedua pun dimulai, di mana sang pelatih memasukkan Fudo dan memintanya memimpin pertandingan bersama dengan Kido. Kemudian Mart dan kawan-kawan sengaja membuka ruang agar Edgar kembali melakukan teknik mata tombaknya karena mereka sudah merancang taktik untuk menghentikan teknik tersebut. Setelah bola berhasil direbut, mereka semua terus membuat bola bergerak supaya tim Inggris nggak sempat menggunakan tekniknya untuk menghentikan mereka. Ketika bola di kaki Toramaru, ia kemudian melewati satu pemain lawan lalu menembak dengan teknik barunya bernama Gladius Earth. Saat kedudukan kembali imbang, mereka mendapatkan lagi peluang dari Sumoeka, namun tendangannya dikembalikan oleh Edgar yang mengarah langsung ke gawangnya Mart. Di tengah kebingungan, Mart pun teringat perkataan si Pak Tua yang membuatnya berhasil menciptakan tekniknya sendiri. Teknik itu nggak dimaksudkan untuk menghentikan tendangan, melainkan hanya merubah arah bola supaya nggak mengarah ke gawang. Setelah itu, mereka berbalik menyerang melalui kerjasama yang baik antara Kido dan Fudo, lalu diselesaikan oleh Guenji dan Toramaru dengan teknik Tiger Storm. Dengan gol itu membuat Inazuma Jepang memenangkan pertandingan dan memperoleh poin penuh di pertandingan pertama. Setelah pertandingan tersebut, Tachimukai pun memberikan apresiasi kepada Mart yang sudah semakin kuat dan mampu menciptakan tekniknya sendiri. Namun tiba-tiba Kagure nyeletuk dengan mengatakan kalau Tachimukai hanya bisa meniru saja semua teknik miliknya Mart. Mendengar itu membuat Tachimukai kepikiran sehingga ia menambah porsi latihannya di saat teman-temannya yang lain sedang menikmati waktu istirahatnya. Hingga suatu ketika Haruno datang dan menanyakan mengapa sikapnya akhir-akhir ini mulai berubah. Ia mengatakan kalau ia ingin menjadi lebih kuat dengan menciptakan tekniknya sendiri sehingga nggak dianggap beban tim dan hanya bisa meniru Mart saja. Tahu kalau Kagure yang menyebabkan itu semua, Haruno kemudian membawanya dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Tachimukai. Meskipun Kagure mengaku salah, namun dengan begitu justru secara nggak langsung mendorong Tachimukai untuk bertambah kuat. Sehingga Kagure pun akan membantunya berlatih. Begitu juga dengan Kabeyama dan Kurimatsu yang kebetulan mendengar semua percakapan mereka. Akan tetapi karena mereka bukan spesialis pencetak gol, tendangannya pun gak begitu merepotkan Tachimukai sehingga akan sulit memancing potensinya. Beruntung Tsunami ada di sana, lalu mereka meminta bantuannya untuk ikut melatih Tachimukai.
Ia pun bahkan sudah memberikan saran untuk teknik baru Tachimukai nanti bernama Moa the Hand, meski tekniknya belum muncul sama sekali. Namun seiring berjalannya waktu, terlihat Tachimukai mulai sedikit memunculkan teknik barunya itu meski masih belum sempurna. Berpindah ke Fudo yang tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang mirip dengan Kageyama. Di sisi yang berbeda, Kido dan Sakuma tanpa sengaja juga melihat momen itu, namun tiba-tiba akibatnya Kido pun curiga kalau Fudo tadi habis bertemu dengan Kageyama, namun karena Fudo juga gak tahu pasti, ia pun gak menanggapi bacotan dari Fudo. Keesokan harinya, terlihat Tachimukai yang terus berlatih dan kembali berhasil sedikit membangkitkan tekniknya. Sementara Kido, Sakuma, dan Fudo terlihat gak fokus latihan karena teringat kejadian kemarin, sehingga sang pelatih meminta mereka keluar dulu dari latihan. Namun tiba-tiba Fudo menghilang, sehingga Kido dan Sakuma curiga kalau ia bertemu dengan Kageyama. Ketika sedang mencari, mereka malah tanpa sengaja bertemu dengan Fudo di dalam bis yang sedang mereka naiki. Lalu sesaat bis akan pergi, tiba-tiba Mart muncul dan disinilah Kido mengatakan kepada Mart kalau Kageyama kemungkinan ada di sana juga. Berpindah ke tim Italia yang sedang berlatih, lalu tak lama kemudian Kageyama muncul dan mengaku sebagai pelatih baru tim Italia. Akan tetapi ia menggunakan nama samaran yaitu Mr. Key dan seenak jidat membubarkan tim Italia dengan alasan sudah memiliki timnya sendiri. Keputusan itu tentu membuat Video dan kawan-kawan gak terima, sehingga mereka akan melakukan sparring esok hari di mana yang menang akan berhak mewakili tim Italia. Akan tetapi tak lama setelah tantangan itu, tiba-tiba 4 pemain Italia mengalami kecelakaan secara misterius yang mana itu memaksa mereka nggak bisa bermain esok hari. Bahkan Video pun hampir juga menjadi korban kalau aja Mart dan kawan-kawan nggak datang untuk menolongnya. Setelah Video menceritakan segalanya, Mart dan kawan-kawan pun kemudian menawarkan diri untuk membantu karena mungkin aja Mr. K adalah Kageyama yang mereka cari. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba dan Kido begitu terkejut ketika tahu kalau Mr. K memanglah Kageyama. Bahkan salah satu pemain dari timnya memiliki rupa yang sama persis seperti Kido bernama Demonio.